Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairy Syaira Taruli dengan nomor NIM 06028825300046. Di sini tujuan saya adalah untuk menyelesaikan tugas video ujian tengah semester dari mata kuliah berbicara kritis dengan dosen pengampu Ibu Ernalida SPD MHum PhD dan Ibu Halidatun Nuzula SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan forum berbicara kritis dan rancangan kegiatan ilmiah. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan perbandingan antara 6 forum. Nah, di sini saya mengambil dari 5 aspek. Yang pertama yaitu definisi dan tujuan, lalu jumlah dan karakteristik peserta, kemudian peran moderator, tingkat formalitas, dan yang terakhir itu hasil yang diharapkan. Nah, yang pertama itu ada diskusi panel. Diskusi panel itu adalah diskusi yang mengundang beberapa ahli yang membahas satu topik dari berbagai macam perspektif. Jadi dari berbagai macam sudut pandang untuk memberi pemahaman yang lebih luas pada audiens. Nah, lalu jumlah dan karakteristik pesertanya itu ada 1 moderator, 3 sampai 6 panelis, dan audiens dari kalangan umum. Lalu peran moderatornya itu adalah memimpin jalannya diskusi, lalu mengatur waktu dan memberikan kesempatan kepada masing-masing panelis untuk berbicara. Lalu tingkat formalitasnya itu cukup formal, namun dia tetap interaktif karena masing-masing panelis dapat memberikan tanggapan dari masing-masing pendapat mereka. Lalu hasil yang diharapkan itu audiens dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dari berbagai macam perspektif. Lalu yang kedua ada seminar. Nah, pertemuan ilmiah untuk mempresentasikan dan membahas suatu gagasan atau hasil dari penelitian gitu. Nah, jumlah dan karakteristik pesertanya itu biasanya ada pemateri, moderator, lalu peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, peneliti, atau juga praktisi. Kemudian peran moderatornya itu adalah untuk mengatur jalannya presentasi, sesi tanya jawab, dan mengatur waktunya juga. Lalu tingkat formalitasnya itu cukup formal karena biasanya ada di tingkatan akademik. Lalu hasil yang diharapkan itu pengetahuan baru untuk para peserta dan diskusi ilmiah mengenai topik yang dibahas ini nanti. Nah, lalu ada konferensi. Konferensi adalah pertemuan formal yang berskala besar untuk bertukar informasi atau gagasan atau sebuah kebijakan tertentu gitu. Nah, lalu jumlah dan karakteristik pesertanya yang pasti banyak karena ini berskala besar, lalu terdiri dari akademisi, peneliti, profesional, atau juga perwakilan lembaga. Nah, kemudian peran moderatornya itu untuk memimpin sesi perkenalan, memperkenalkan pembicara, lalu mengatur diskusi. Nah, kemudian tingkat formalitasnya itu sangat formal dan ini biasanya berskala besar. Lalu hasil yang diharapkan adalah adanya rekomendasi, kesepakatan, atau keputusan bersama. Nah, kemudian yang keempat itu ada simposium. Nah, simposium ini adalah pertemuan ilmiah yang menghadirkan beberapa ahli untuk memaparkan makalah tentang satu topik yang sama. Nah, karakteristik dan jumlah pesertanya itu ada beberapa pembicara, ahli, dan peserta dari kalangan akademisi gitu. Kemudian peran moderatornya itu untuk mengatur urutan presentasi dari beberapa ahli tersebut dan memfasilitasi diskusi. Lalu tingkat formalitasnya itu ya tentu saja formal karena di lingkungan akademik biasanya dilaksanakan. Lalu hasil yang diharapkan itu pertukaran ide dan pengembangan pemahaman ilmiah. Lalu ada kolokium yang kelima, yaitu diskusi ilmiah dalam kelompok kecil untuk membahas penelitian atau gagasan tertentu. Jadi biasanya untuk membahas hasil penelitian gitu. Jumlah dan karakteristik pesertanya itu adalah ada akademisi, peneliti, dosen, dan mahasiswa yang memiliki bidang kajian yang sama. Nah, peran moderatornya itu memimpin diskusi agar pembahasan tetap terarah dan tetap efektif.
Kemudian tingkat formalitasnya itu formal, tetapi dia dalam kelompok kecil saja, jadi berbeda dengan konferensi tadi. Hasil yang diharapkan itu adanya masukan, evaluasi, dan pengembangan ide penelitian yang biasanya diberikan oleh dosen pengujinya. Lalu yang terakhir ada debat. Debat adalah adu argumen antara dua pihak dengan pendapat berbeda untuk mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Nah, jumlah dan karakteristik pesertanya itu biasanya ada dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Nah, ada juga moderator serta audiens ataupun juri. Nah, lalu peran moderatornya itu adalah mengatur giliran berbicara dan menjaga aturan debat. Nah, tingkat formalitasnya itu ada yang formal hingga semi formal tergantung konteks yang didebatkan. Nah, hasil yang diharapkan itu menentukan argumen yang terbaik yang menjadi hasil perdebatan tersebut dan juga melatih kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya adalah rancangan kegiatan ilmiah. Di sini saya memilih seminar yang dengan berjudul pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Nah, alasan saya memilih format seminar ini karena menurut saya ini adalah cara yang efektif untuk menyampaikan materi atau informasi kepada banyak peserta. Nah, dalam seminar ini juga narasumber itu dapat menjelaskan dengan lebih rinci begitu bagaimana pemanfaatan teknologi artificial intelligence ini di pendidikan tinggi. Lalu peserta tuh juga bisa bertanya dan berdiskusi dengan pemateri sehingga materinya juga lebih mudah dipahami dan ini juga cocok untuk tingkat fakultas karena biasanya pelaksanaannya dengan waktu yang lebih efisien. Lalu ada rancangan, ada struktur acaranya. Yang pertama, acara ini akan dilaksanakan sekitar 150 menit atau 2,5 jam. Dengan pembukaan selama 20 menit itu akan ada kata sambutan dan penjelasan tentang tema acara, lalu penyampaian materi dari pemateri, lalu diskusi dan tanya jawab selama 60 menit juga, lalu penutupan yaitu menjelaskan tentang kesimpulan dan penutupan acaranya selama 10 menit. Nah, tentunya pasti ada tantangannya dan cara mengatasinya. Yang pertama itu tantangannya perbedaan pemahaman peserta. Jadi peserta itu pastinya tidak semuanya memahami tentang teknologi AI ini. Nah, jadi untuk mengatasinya narasumber itu dapat menjelaskan materi dengan bahasa yang sederhana dan memberikan contoh yang mudah dipahami. Lalu ada juga kendala teknis. Nah, biasanya ada gangguan pada perangkat yang digunakan untuk presentasi atau juga gangguan jaringan internet yang buruk. Nah, solusinya itu adalah melakukan pengecekan sebelum acara dimulai atau juga menyiapkan perangkat cadangan untuk kendala yang mungkin akan terjadi. Nah, lalu keterbatasan waktu diskusi. Nah, jadi sesi diskusi itu biasanya jika pesertanya banyak, maka yang bertanya, jika pesertanya aktif itu juga pasti akan banyak. Jadi untuk mengatasinya, moderator itu dapat membatasi jumlah pertanyaan atau juga mengatur waktu tanya jawab agar waktu tanya jawabnya berjalan dengan baik. Nah, cara mengukur keberhasilannya itu bisa dilihat dari partisipasi peserta. Jika pesertanya aktif selama seminar, juga diskusi yang aktif jika banyak peserta yang bertanya dan menanggapi, lalu umpan balik peserta yaitu kritik dan saran dari peserta. Jika saran dan kritiknya bagus, maka keberhasilannya juga baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.